Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Menurut kamu, adakah sesuatu yang tidak termasuk materi? Berdasarkan pengamatanmu terhadap berbagai contoh campuran sebelumnya, tahukah kamu ada berapa jenis campuran? Lalu apa perbedaannya? Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan berikut ini. Pertama-tama siapkan bahan-bahan yang diperlukan, meliputi air, gula, pasir, dan sendok. Tuangkan beberapa sendok gula ke dalam air. Lalu aduk campuran. Apa yang dapat kamu amati? Pada campuran air dan gula, gula larut dalam air sehingga tampak seakan-akan menghilang. Tuangkan beberapa sendok pasir ke dalam air. Lalu aduk campuran. Apa yang dapat kamu amati? Pada campuran air dan pasir, pasir tidak dapat larut dalam air sehingga masih terlihat terpisah dari air. Campuran yang terlihat seakan-akan hanya terdiri dari satu komponen disebut campuran homogen atau larutan. Sampai saat ini telah ditemukan lebih dari 117 unsur. Sebagian besar unsur dapat ditemukan keberadaannya di alam, dan sisanya merupakan unsur buatan. Sebagian di antaranya merupakan komponen penyusun bumi dan tubuh makhluk hidup, termasuk kita. Coba kamu bandingkan keduanya.
Unsur dapat dikelompokkan menjadi dua golongan utama, yaitu unsur logam dan non-logam. Unsur-unsur logam lebih mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari daripada unsur-unsur non-logam, karena unsur-unsur non-logam biasanya dimanfaatkan dalam bentuk senyawanya, tidak dalam bentuk unsur. Unsur logam mempunyai titik leleh yang tinggi, sedangkan unsur non-logam mempunyai titik leleh rendah, kecuali untuk karbon dan silikon. Pada suhu kamar 25 derajat Celcius, unsur logam berwujud padat kecuali raksa dan terlihat mengkilap, sedangkan unsur non-logam berwujud cair, gas, maupun padat. Unsur logam bersifat keras tetapi lentur, tidak mudah patah, sedangkan unsur non-logam tidak dapat ditempa atau dibentuk. Unsur logam dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan unsur non-logam merupakan penghantar listrik yang buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai fluida telah bercampur dengan partikel-partikel zat padat. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan berwujud cair atau gas. Metode pemisahan yang dapat digunakan untuk memisahkan kedua jenis zat tersebut adalah metode filtrasi. Metode filtrasi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat dari fluida berdasarkan perbedaan ukuran partikel dengan menggunakan penyaring sehingga hanya fluida yang bisa melewatinya. Terlihat bahwa debu dan kotoran lainnya tidak bisa melewati pori-pori masker. Sedangkan udara bisa melewatinya sehingga didapatkan udara yang bersih. Mengapa penyaring dapat memisahkan antara fluida dan zat padat? Untuk mengetahuinya, kita siapkan beberapa bahan yang diperlukan, yaitu kertas filter, corong, dan gelas penampung. Pertama-tama kertas filter dilipat menjadi setengahnya. Dilipat lagi menjadi seperempatnya. Kemudian kertas dibuka. Tempatkan kertas pada corong. Lalu tuangkan campuran ke dalam gelas penampung melalui corong. Apa yang dapat kamu amati? Terlihat bahwa penyaring memiliki lubang-lubang yang berukuran lebih kecil daripada partikel zat padat dan lebih besar daripada partikel fluida,
sehingga penyaring dapat menahan partikel zat padat tetapi meloloskan partikel fluida. Zat padat yang tidak berhasil lolos melewati penyaring disebut sebagai residu. Fluida yang berhasil lolos melewati penyaring disebut sebagai filtrat. Dengan demikian, pada akhirnya kita dapatkan komponen penyusun campuran secara terpisah, yaitu residu dan filtrat. Pada sekitar abad ke-8 Masehi, di Persia, sekarang dikenal sebagai Iran, Jabir Ibnu Hayyan, yang dikenal dengan nama latin sebagai Geber, telah mengembangkan teknik penyulingan yang lebih efektif untuk memisahkan campuran homogen menjadi zat-zat penyusunnya. Sebelumnya teknik ini untuk pertama kalinya telah ditemukan oleh orang Babilonia, sekarang dikenal sebagai Irak, pada sekitar milenium kedua sebelum Masehi. Teknik tersebut diwujudkan oleh Jabir dalam bentuk seperangkat penyuling yang kemudian dinamakan elembik. Kata elembik berasal dari kata bahasa Arab al-imbik yang berarti sesuatu yang menyuling. Elembik menjadi inspirasi kimiawan modern dalam metode penyulingan yang telah digunakan dalam ilmu kimia saat ini dan dikenal sebagai metode distilasi atau penyulingan. Tanpa kita sadari, fenomena distilasi sering terjadi di sekitar kita. Salah satu di antaranya diperlihatkan pada peristiwa merebus air. Saat air mulai mendidih, penguapan mulai berlangsung. Menurutmu, apa yang akan terjadi pada uap jika uap tersebut dikontakkan dengan benda yang lebih dingin? Ketika uap dikontakkan dengan benda yang lebih dingin, ternyata uap spontan berubah fase menjadi cair. Peristiwa perubahan uap menjadi cair dinamakan kondensasi. Fenomena penguapan dan kondensasi kemudian dimanfaatkan oleh manusia dalam metode pemisahan campuran homogen dengan metode distilasi. Bagaimana fenomena penguapan dan kondensasi dapat diterapkan dalam metode distilasi? Metode distilasi bekerja berdasarkan perbedaan titik didih zat-zat penyusunnya. Contohnya pada penyulingan air laut. Pada larutan tersebut, air yang memiliki titik didih lebih rendah menguap lebih dahulu daripada garam yang memiliki titik didih lebih tinggi, sehingga air mulai memisahkan diri dari larutan saat suhunya mencapai titik didihnya. Uap air tersebut lalu dikondensasikan atau didinginkan dengan mentransfer panasnya ke udara, sehingga uap kembali ke fase cairnya dalam bentuk air murni. Cairan yang didapatkan dari metode distilasi dinamakan distilat.
Saat ini alembik telah berkembang hingga menjadi alat penyuling modern yang telah digunakan di laboratorium saat ini. Secara umum, peralatan distilasi sederhana terdiri dari bunsen, boiler, kondensor, dan wadah penampung distilat. Kondensor dilengkapi dengan lubang masuk air pendingin pada bagian bawah dan lubang keluar air pendingin pada bagian atas. Keduanya berfungsi untuk menghasilkan sirkulasi air pendingin di dalam kondensor, sehingga suhu kondensor tetap terjaga pada suhu lebih rendah daripada uap air. Pada boiler dipasang termometer untuk mengetahui kenaikan temperatur tiap saat. Saat mulai dipanaskan, suhu campuran mulai meningkat. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah menguap terlebih dahulu. Uap lalu dialirkan menuju kondensor. Di sini uap didinginkan oleh air pendingin agar mengembun menjadi titik-titik cairan. Karena mempunyai kemampuan menyerap panas lebih besar dibandingkan dengan udara, air digunakan sebagai medium pendingin sehingga uap lebih mengembun. Kemudian titik-titik cairan tersebut ditampung di dalam wadah penampung. Apabila pemanasan terus dilakukan sampai seluruh air laut dalam boiler menguap, maka akan didapatkan dua komponen larutan yang benar-benar terpisah satu sama lain, yaitu garam dan air murni. Menurutmu, apakah air hasil distilasi aman untuk diminum? Dewasa ini kita tidak bisa lepas dari kebutuhan akan minyak bumi. Tahukah kamu bagaimana minyak bumi didapatkan dan bagaimana bahan bakar dan berbagai produk dapat dihasilkan darinya? Minyak mentah atau biasa dikenal sebagai minyak bumi didapatkan dengan cara pengeboran terhadap kerak bumi sampai menembus lapisan yang mengandung minyak. Karena merupakan campuran homogen dari zat-zat yang berbeda, maka minyak bumi hasil pengeboran tidak dapat langsung dimanfaatkan. Minyak bumi tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan zat-zat penyusunnya secara terpisah.
Karena merupakan campuran homogen dari zat-zat yang berbeda, maka minyak bumi hasil pengeboran tidak dapat langsung dimanfaatkan. Minyak bumi tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan zat-zat penyusunnya secara terpisah. Saat ini bahan pewarna sering digunakan dalam makanan dan minuman untuk membuatnya menarik bagi konsumen. Namun tidak semua bahan pewarna aman kita konsumsi. Untuk itu diperlukan suatu metode untuk mengetahui zat pewarna apa saja yang terkandung dalam makanan kita sehingga bisa diputuskan apakah makanan tersebut aman dikonsumsi atau tidak. Metode tersebut adalah metode kromatografi. Metode kromatografi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat-zat penyusun suatu campuran berdasarkan perbedaan kemampuan melarut dalam pelarut tertentu dengan menggunakan kertas sebagai medianya. Langkah-langkahnya adalah membuat garis pada salah satu ujung kertas. Meneteskan zat yang akan diuji pada garis. Garis ini ditetapkan sebagai garis acuan. Mencelupkan ujung kertas yang dekat dengan garis ke dalam pelarut. Mengamati dan menunggu beberapa saat. Mengukur jarak antara batas pelarut dan noda terhadap garis. Membuat perbandingan antara jarak noda terhadap garis. Perbandingan ini disingkat dengan nama RF, yang merupakan singkatan dari retardation factor atau dikenal juga dengan retention factor. Nilai RF bukan merupakan konstanta fisika. Nilai ini bergantung pada beberapa faktor, yaitu jenis kertas, ketebalan kertas, jenis pelarut, suhu, dan banyaknya tetesan. Apabila dua zat pewarna berbeda dicampur, apakah nilai RF masing-masing zat pewarna tersebut masih bisa terbaca? Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan berikut. Teteskan campuran pada kertas. Celupkan kertas tersebut pada pelarut. Amati apa yang terjadi. Ternyata terjadi pemisahan zat pewarna. Pemisahan warna terjadi karena masing-masing zat pewarna mempunyai kemampuan melarut yang berbeda dalam pelarut yang sama, sehingga zat pewarna yang lebih mudah larut memiliki kecepatan lebih tinggi daripada zat pewarna yang memiliki kemampuan melarut lebih rendah. Pada akhirnya,
kita dapatkan dua jenis zat pewarna yang terpisah, sehingga nilai RF masing-masing zat pewarna bisa dihitung. Ternyata selama percobaan dilakukan pada kondisi yang sama, nilai RF masing-masing zat penyusun campuran masih tetap sama dengan nilai RF zat murninya. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan untuk identifikasi zat pewarna penyusun campuran dengan membandingkan nilai RF yang dimiliki masing-masing zat pewarna.